Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Asri, NIM 2122021, Prodi Administrasi Bisnis. Judul dari tugas akhir saya ialah peranan knowledge management dalam meningkatkan efektivitas kinerja karyawan di PT Pupus Sriwijaya Palembang. Adapun latar belakang, untuk menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas bisnis, diperlukan karyawan yang berkualitas tinggi yang dapat mencapai kinerja profesional. Sumber daya manusia yang handal dan berbakat diperlukan karena perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan pertumbuhan internal. Mereka diperlukan agar bisnis dapat terus maju dan berkembang serta bertahan menghadapi tantangan yang ada. Perusahaan bertanggung jawab penuh atas pelatihan dan pendidikan manajemen sumber daya manusia termasuk perencanaan dan pengeluaran. Menurut Krisnawati dan Melita, tahun 2020, manajemen pengetahuan didefinisikan sebagai proses pembaruan pengetahuan dari individu karyawan melalui pelatihan internal, vertikal, dan horizontal. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dirumuskan adalah bagaimana peranan knowledge management dalam meningkatkan efektivitas kinerja karyawan di PT Pupus Sriwijaya Palembang. Tujuan masalah, dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana peranan knowledge management dalam meningkatkan efektivitas kinerja karyawan di PT Pupus Sriwijaya Palembang. Adapun gambaran umum perusahaan, PT Pupus Sriwijaya Palembang didirikan sebagai produsen pertama pupuk urea di Indonesia pada tanggal 24 Desember 1959 di Palembang, Sumatera Selatan. Dengan akta notaris Eliza Kodang nomor 177 dan dipublikasikan dalam Berita Republik Indonesia nomor 46 pada 7 Juni 1960. PT Pupus Sriwijaya Persero juga dikenal sebagai PT Pusri Persero. Visi dan misi perusahaan. Adapun visi dari PT Pupus Sriwijaya dalam Sriwijaya Palembang yaitu menjadi perusahaan agroindustri unggul di Asia. Misi 1. Menyediakan produk dan solusi agroindustri yang terintegrasi. 2. Memberikan nilai tambah kepada stakeholder secara berkelanjutan. 3. Mendorong mencapai kemandirian pangan dan kemakmuran negeri. Hasil dan pembahasan. Adapun hasil dan pembahasan itu, pertama, jenis-jenis knowledge management dalam kinerja karyawan. Jenis-jenis knowledge management dalam kinerja karyawan itu ada terbagi 4. Satu, yang pertama, pengetahuan eksplisit. Kedua, pengetahuan tersirat. Ketiga, pengetahuan berbagi. Keempat, pengetahuan pembelajaran. Adapun indikator knowledge management dalam kinerja karyawan itu tersendiri. 1. Akses dan penyebaran pengetahuan. 2. Kualitas pengetahuan yang dibagikan. 3. Kolaborasi dan pertukaran pengetahuan. 4. Inovasi dan pembelajaran organisasi pengukuran kinerja individu. Hasil dan pembahasan knowledge management atau manajemen pengetahuan adalah sebuah strategi yang dapat menciptakan, memperoleh, mentransfer, dan membawa ke arah pengguna pengetahuan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi menurut Winarto tahun 2020. Knowledge management, KM, adalah praktik yang melibatkan identifikasi, pengumpulan, pengorganisasian, penyimpanan, pembaruan, dan berbagai pengetahuan di dalam suatu organisasi dengan tujuan meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Busro, yang mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh karyawan baik individu maupun kelompok dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan organisasi dalam upaya mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi bersangkutan dengan menyertakan kemampuan, ketekunan, kemandirian, kemampuan mengatasi masalah sesuai batas waktu yang diberikan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika. Hasil dari penelitian, knowledge management dapat memberikan dampak positif bagi kinerja karyawan dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Namun, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan diharapkan. Berikut adalah beberapa manfaat pengelolaan data yang teridentifikasi dalam penelitian, yaitu pertama, meningkatkan akses dan penyebaran pengetahuan. Dengan mengelola pengetahuan secara efektif, karyawan memiliki akses yang lebih baik ke pengetahuan yang relevan, update, dan bermanfaat. Kedua, kualitas pengetahuan. Dengan adanya inovasi, sangat bermanfaat meningkatkan kualitas pembelajaran serta dapat Ketiga, kolaborasi dan pertukaran pengetahuan. Keterbukaan dalam berbagai pengetahuan dan ide dapat memicu kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan menciptakan solusi baru serta beradaptasi dengan perubahan pasar dan menciptakan ilmu. Keempat, inovasi dan pembelajaran organisasi dapat mengeksplorasi bagaimana proses pembelajaran organisasi seperti belajar dari pengalaman, berbagai pengetahuan, dan refleksi mempengaruhi tingkat inovasi di dalam perusahaan. 5. Pengukuran kinerja individu. Kinerja individu dalam knowledge management penting untuk mengevaluasi sejauh mana berkontribusi dalam meningkatkan, mengelola, dan memanfaatkan untuk keberhasilan organisasi. Tetapi untuk pengukuran secara ada alat atau sistem untuk mengukur kinerja individu di dalam manajemen. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan pada PT Pupus Sriwijaya Palembang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa meningkatkan akses dan penyebaran pengetahuan, pembelajaran yang efektif, meningkatkan akumulasi pengetahuan, pembaruan, dan produktivitas memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan efisiensi serta produktivitas, kualitas pengetahuan, inovasi bermanfaat untuk meningkatkan pembelajaran dan menekan biaya operasional di organisasi. Namun kolaborasi transfer pengetahuan tidak berjalan dengan baik. 3. Kolaborasi dan pertukaran pengetahuan. Adaptasi organisasi melibatkan perubahan penerapan solusi baru, mempromosikan kolaborasi, partisipasi aktif, dan proses belajar yang efektif. Inovasi dan belajar organisasi. Proses pembelajaran organisasi termasuk belajar dari pengalaman, pengetahuan, dan refleksi.
Kelima, pengukuran kinerja individu. Pengukuran kinerja individu bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi individu dalam memahami, mengekspresikan, dan menggunakan pengetahuan organisasi. Saran, saran dari saya, saran dari penelitian. Pertama, kualitas pengetahuan. Gunakan metode yang efektif untuk menganalisis data informasi dan perbarui informasi yang sudah usang atau tidak relevan untuk memastikan bahwa anggota tim dan karyawan organisasi perusahaan menerima informasi relevan. Kedua, pengukuran kinerja individu. Pengukuran kinerja berbasis pengetahuan diharapkan dapat membawa pengetahuan atau informasi baru ke dalam sistem manajemen pengetahuan di mana kontribusi karyawan dalam menciptakan berbagai dan menggunakan pengetahuan dapat diukur dan dikenali. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Uh, saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.